Ogoh-ogoh tahun 2023 Denpasar, Bali. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas kembali mengenai ogoh-ogoh Bali tahun 2023, dimana kemarin kita sudah sajikan di part pertama ada 9 ogoh-ogoh, di part kedua ada 5 ogoh-ogoh, dan di part yang ketiga ini rencananya juga akan ada 5 ogoh-ogoh yang akan kita tampilkan, dimana judul-judulnya akan kita bacakan. Yang pertama ada Sandikala, kemudian ada Cetik Gringsing, kemudian ada Sumantri Sukrasana, kemudian ada Ambeksura, dan kemudian yang terakhir yaitu Tenung Pangider Buana. Kelima ogoh-ogoh ini akan kita tampilkan dan akan kita sajikan pula, kita bacakan mengenai filosofi dibalik pembuatan ogoh-ogoh tersebut, di mana filosofinya tentu saja sangat menarik dan penuh dengan makna mengenai kehidupan kita sebagai manusia. Oke, langsung aja teman-teman kita bahas satu persatu. Yang pertama atau yang ke-15 ini adalah berjudul Sandikala dari Banjar Bekul, Panjer, Denpasar Selatan. Sandikala dalam lontar kala tatwa merupakan istilah yang digunakan dalam menandakan waktu. Sandi atau sandia berarti pertemuan dua ruas, kala berarti waktu. Sandikala dimaknai dengan fase transisi pertemuan siang dan malam, atau pertemuan antara alam skala ke dalam alam niskala. Dalam kehidupan masyarakat Bali, ada larangan yang melarang masyarakat untuk beraktivitas pada saat sandikala, karena kekuatan yang dahsyat yang tak kasat mata dari sandikala tersebut dapat mengganggu dan membuat kita celaka. Buta kala yang muncul saat itu salah satunya adalah Batara Kala. Meskipun Batara Kala adalah putra dari Dewa Siwa, namun hampir tidak menyerupai seorang dewa, melainkan sesosok raksasa berperawakan gagah dan berwajah seram yang diberi gelar sang penguasa waktu, yang muncul pada saat sandikala untuk mencari mangsa dan memberi pengaruh buruk bagi masyarakat. Sarana berupa api takep. Api takep adalah api sebagai sarana upacara menyilang berbentuk tapak dara yang merupakan harmonis, pembersihan, wangi-wangian atau astanggi dipakai dalam upacara dan untuk menyelesaikan upacara. Sarana api dapat juga menghalau roh-roh jahat dan mendatangkan pengaruh yang baik, karena api sebagai pengantar, sebagai pimpinan upacara, dan sebagai saksi pelaksanaan upacara. Sandikala kalau dalam adat Jawa itu disebut juga dengan sanding kala. Sanding berarti bersama-sama dan kala berarti waktu. Jadi sanding kala adalah waktu untuk bersama-sama, sehingga kalau ada anak kecil waktu maghrib pergantian siang ke malam itu mereka harus dicari dan harus di rumah, tidak boleh keluyuran di luar, karena waktu sandingkala adalah waktu untuk bersama. Dan juga ya benar sih, sandiakala atau sandikala ini berarti pergantian waktu. Kemudian yang kedua atau yang nomor 16 itu berjudul Cetik Gringsing dari Banjar Balun, Padang Sambian, Denpasar Barat. Cetik berarti racun, sedangkan gringsing itu semacam gurita. Jadi cetik gringsing itu racun dari gurita, dimana di Bali itu sering kita jumpai ada yang namanya cetik atau racun niskala. Jika ada orang yang tidak senang pada orang lain, biasanya orang Bali menggunakan cetik. Biasanya cetik diidentikan dengan makanan. Dalam makanan itu telah dipasang cetik yang ramuannya telah diperoleh dari balian atau dukun.
atau bisa juga dengan mengolahnya sendiri bahan-bahan dari cetik tersebut. Ketika orang memakan atau meminum cetik itu, maka beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian akan terkena efek dari cetik itu. Efeknya bermacam-macam, mulai dari sakit kepala yang hebat, sakit perut, bahkan hingga kematian. Menurut Lontar Pusada Bali, ada jenis-jenis cetik yang biasa digunakan. Salah satunya yaitu yuyu gringsing atau semacam gurita berwarna merah. Yuyu ini dimasukkan ke dalam botol dan disimpan dalam tanah selama 6 bulan. Setelah itu ia akan menghasilkan minyak. Minyak inilah yang digunakan sebagai cetik atau racun yang ditambah dengan minyak biasa atau lengis inuh. Cetik gringsing yang diambil dari kepiting gringsing merah yang ada rajahan atau aksara suci atau batik di punggungnya, diyakini air kepiting ini dapat membuat organ tubuh rusak dengan mudah. Ajian ini pernah digunakan Nyi Sumambang dalam lakon Calon Arang untuk menghancurkan Lembah Tulis untuk menuntut balas kematian Nyi Calon Arang yang dibunuh oleh Empu Bradah. Ia memperoleh aji gringsing wayah dari ide Betari Durga. Kemudian yang ketiga atau yang bernomor 17 ada berjudul Sumantri Sukrasana dari Banjar Karangsari, Dangin Purikaja, Denpasar Utara. Kisah dari Sumantri Sukrasana ini ada dalam serat Lokapala atau cerita pewayangan Jawa yang diletakkan sebelum periode Ramayana. Ada suatu kisah yang cukup menggelitik kemanusiaan kita. Cerita tentang Sumantri dan adiknya Sukrasana. Sumantri adalah seorang satria rupawan dan sakti. Sukrasana seorang raksasa kerdil yang jelek, namun lebih sakti daripada kakaknya. Suatu hari Sumantri harus pergi mengejar karirnya dan mengabdi ke kerajaan Mahespati yang dipimpin oleh Prabu Arjuna Sasrabahu. Sumantri dianggap mempunyai perform dan diluluskan dari masa percobaannya. Tantangan berikutnya untuk Sumantri yaitu merancang Taman Sriwedari yang serupa kahyangan. Karena tak mampu, Sumantri meminta bantuan kepada adiknya yaitu Sukrasana. Cespleng, jadilah Taman Sriwedari dalam waktu sekejap. Tetapi Prabu Arjuna tak suka dengan keberadaan Sukrasana karena wujudnya yang jelek dan mengerikan. Sumantri diminta untuk membunuh adiknya sendiri. Sumantri nggak tega, lalu meminta adiknya pulang ke desa asalnya. Tapi justru jawaban adiknya sangat menyentuh hati. Tugasku sudah selesai, Kak. Bunuh saja aku. Suatu saat kita akan bersama lagi di Swargoloka. Sumantri yang tak tega meminta adiknya agar pulang saja, tapi karena kecintaan Sukrasana, dia lebih baik mati daripada harus berpisah dengan kakak yang paling ia cintai. Sehingga akhirnya Sumantri menggunakan anak panahnya untuk menakut-nakuti Sukrasana agar mau kembali ke rumah atau pulang. Tapi karena memang ini sudah menjadi takdir dari Sukrasana, maka tak sengaja panah tersebut terlepas dari busurnya sehingga mengenai tepat di dada Sukrasana, dan pada akhirnya Sukrasana mati di tangan kakaknya sendiri yaitu Tejo Sumantri. Kemudian di cerita lain menyatakan bahwa arwah dari atau roh dari Sukrasana ini akhirnya menyatu dengan kakaknya. Hal itu disebabkan karena Sukrasana yang memang benar-benar tulus dan benar-benar ikhlas dalam mencintai dan menyayangi saudaranya sendiri atau kakaknya yang bernama Sumantri. Kemudian yang keempat atau yang bernomor 18 itu ada yang berjudul Ambek Sura dari Banjar Kangin, Panjer, Denpasar Selatan.
Ambeksura menggambarkan cerita Dewa Wisnu sedang bermeditasi di Adisesa. Pada saat itu telinganya mengeluarkan cairan yang jatuh ke tengah lautan dan terombang-ambing oleh gelombang air laut, sehingga terbentuklah dua raksasa bernama Madu dan Kaitaba. Terlahir dengan tubuh yang sangat kuat, namun mereka tidak mengetahui asal-usul diri mereka dan mulai mengembara ke berbagai tempat untuk mencari jawaban. Mereka pun memutuskan untuk mulai bertapa semadi memohon anugerah selama berabad-abad lamanya. Karena keteguhan tapa semadi yang mereka jalankan di hutan belantara dengan berbagai godaan antara lain hewan buas, para bidadari, dan akhirnya muncullah Adi Sakti. Senang dan keteguhannya menjalani tapa semadi, dua raksasa ini menjadi sombong dan serakah atas pencapaian yang mereka dapatkan. Kemudian mengambil weda dari tangan Dewa Brahma Sakti. Dewa Brahma menyadari bahwa raksasa itu bukanlah tandingannya. Kemudian Nitra Dewi membantu Dewa Brahma untuk membangunkan Dewa Wisnu. Akhirnya Dewa Wisnu pun terbangun dari meditasinya. Dewa Brahma memohon kepada Dewa Wisnu karena hanya beliaulah yang mampu mengalahkan raksasa Madu dan Kaitaba tersebut. Karena kedua raksasa tersebut merupakan bagian dari Dewa Wisnu itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang bernomor 19, ada yang berjudul Tenung Pangider Buana dari Banjar Kaja, Panjer, Denpasar Selatan. Di Bali terdapat lontar yang berisi ajaran ilmu kanuragan atau ilmu kawisesan. Namanya lontar putusan Batara Dalem. Satu tingkatan ilmu kawisesan di lontar ini adalah Tenung Pangider Buana. Ilmu ini biasanya dimiliki oleh penekun spiritual atau balian yang berfungsi untuk melakukan tenung atau ramalan. Terkadang juga bisa digunakan untuk membunuh seseorang. Tenung Pangider Buana adalah tingkatan sebelum menuju tingkatan tertinggi, yaitu ajian lebur kangsa. Sejatinya semua ilmu kawisesan itu tidak ada yang buruk, hanya manusialah karena serakah dan kebencian maka menggunakan ilmu ini untuk hal-hal yang tidak baik. Hal inilah yang kemudian ingin disampaikan oleh warga Banjar Kaja, Kelurahan Panjer, Kota Denpasar, dengan membuat ogoh-ogoh yang menyeramkan dan mengambil tema Tenung Pangider Buana. Di dalam lontar Tutur Kanda Sangalukun merupakan karya sastra berbahasa Jawa kuno namun ditulis dengan huruf Bali, mengungkapkan bahwa ajaran Pangider Buana yang dihubungkan dengan padewasan, dharma pewayangan, ajaran kalepasan, yaitu ajaran tentang hakikat jiwa dari badan, dan juga menguraikan hubungan Pangider Buana dengan Buana Agung antara makrokosmos dan Buana Alit mikrokosmos. Pangider Buana yang secara harfiah berarti perputaran arah mata angin erat kaitannya dengan konsep Dewata Nawasangga atau Dewata Nawasanga yang berarti dewata pada 9 arah penjuru mata angin. Namun dalam konsep Pangider Buana ini berfungsi sebagai pelindung dan penyeimbang alam semesta agar terhindar dari mara bahaya, kekacauan, dan malapetaka. Karena tenung itu sendiri adalah sebuah, bisa diartikan sebagai ramalan atau ilmu nujum, atau kalau yang ada di Jawa itu mungkin bisa dikatakan sebagai ilmu santet juga. Maka tenung Pangider Buana ini adalah sebuah tenung atau ramalan atau santet sakti yang mampu menggerakkan mata angin sebagai pelindung atau sebagai senjata bagi dirinya. Jadi tenung ini sangat sakti, sangatlah berbahaya bagi yang menggunakannya atau bagi pengguna yang
tidak bisa menguasai diri, hal ini bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti halnya menyantet orang lain ataupun menggunakannya sebagai ilmu guna-guna atau ilmu lainnya yang merugikan manusia lain. Sehingga dalam karya ogoh-ogoh ini, tenung Pangiderbuana diartikan atau dimaksudkan agar manusia mampu untuk mengolah diri, mengelola kejiwaan dalam dirinya, agar ketika ia mempunyai ilmu yang sakti bisa menggunakan ilmu tersebut dengan baik dan digunakan untuk tujuan yang baik juga. Karena semua kesaktian, semua ilmu itu adalah baik, maka sebaiknya digunakan untuk kebaikan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, itulah teman-teman beberapa ogoh-ogoh yang bisa kita sajikan pada part kali ini. Ada 5 ogoh-ogoh yang di dalamnya ada yang berjudul Sandikala, kemudian ada Cetik Geringsing, kemudian ada Sumantri Sukrasana, ada Ambeksura, dan yang terakhir yaitu Tenung Pangiderbuana. Dari kelima ini yaitu berurutan dari yang kemarin, ada total 19 ogoh-ogoh dan masih akan ada banyak ogoh-ogoh lainnya di part selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe ya.